Yang penting asal konsepnya dulu, outcome based, format system, tinggal kita pakai frame. Frame itu artinya mindset, gaya apa yang mau kita tawarkan pada saat men-sharingkan sesuatu. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara ningkatin keterampilan dalam berkomunikasi dan presentasi dalam bisnis. Langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Hai, halo. Gimana kabarnya nih Coach? Baik. Alhamdulillah. Hmm, Oke, mungkin langsung aja ya Coach ya. boleh. Aku mau nanya nih Coach, kalau misalkan kita lagi presentasi tuh kadang kita tuh bingung, kayak kok hasilnya nggak tercapai, apakah pesannya nggak kesampai audiens gitu kan Coach. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari teknik NLP sendiri gimana sih Coach cara meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan saat presentasi bisnis gitu Coach? Balik lagi ya gini, teknik presentasi kan tuh banyak banget tuh Mm-mm. konsepnya. Yang pertama, kalau tadi kan artinya ketika menyampaikan sesuatu dan informasinya tidak tersampaikan. Mm-mm. Ya, itu ada teknik sendiri. Mm-mm. Ketika presentasi ketemu kita mau datang ke klien pun ada tekniknya sendiri lagi. Oh, Sebelum kita jalan mau ketemu customer ada teknik sendiri lagi. Ketika mempresentasikan cara ngomongnya seperti apapun ada teknik lagi dan sebagainya. Bagaimana ngatasin gugup dan sebagainya itu ada tekniknya lagi. Jadi maksud saya kalau NLP bisa ngebantunya banyak hal dari sebelum jalan sampai presentasi ketemu ke customer sampai cara salaman, cara ngomong pertama kali ketika presentasi mau ngomong apa dulu tuh banyak banget tuh. Karena presentasi itu kan cuman hanya satu bagian ya. iya betul. Hanya satu bagian dari keseluruhan komunikasi, percakapannya. Jadi yang mau dibicarakan tuh yang mana? Yang presentasinya. Pas presentasinya. Mm-mm. Oke. Kalau mau presentasi yang pertama, kalau kita mau datang tujuan kan presentasi macam-macam nih. Mm-mm. Kita mesti buat yang namanya outcome based thinking. Outcome based thinking. Jadi sebelum kita datang, pikirkan dulu outcome presentasi kita apa? Tujuan presentasinya. Tujuan presentasinya apa? Oke, tujuan presentasinya apa? Nah, tujuannya apa misalnya? Tujuannya misalnya kita presentasi memperkenalkan perusahaan. Tujuannya adalah memperkenalkan produk baru. Tujuannya adalah untuk biar tak kenal sama kata sayang. Itu kan macam-macam tuh. Jadi ada tujuannya dulu nih. Tujuannya apa? Kan presentasi juga bisa juga kita presentasi untuk ngebuka seminar. Ada dong. Ada. Nah, jadi tujuannya apa dulu? Ya, yang kedua adalah kita harus buat, kalau dalam NLP ada konsep namanya passing dan leading. Passing dan leading kita harus mengenal target audiensnya siapa. Passing dan leading artinya gini, saya ngomong sesuatu itu target audiensnya sesuai apa enggak? Saya kasih contoh yang gampang gini. Kenapa sih banyak perusahaan yang tertarik ngundang kita, corporate consulting dan tim trainer, dan lucunya ketika kita diundang, mereka selalu komentar begini. Kenapa sih kok contoh-contohnya relate semua ya? Kenapa ketika kita ngajar kita relate ya? Iya, karena sebelum ngajar, kita pulang dulu sebelum jalan nih, kita mikir nih. Ini perusahaan apa nih? Targetnya apa nih? Yang dibutuhkan apa nih? Karena kita udah tahu targetnya apa, butuhnya apa, dan sebagainya, itu yang kita omongin. Biar relate gitu. Biar relate. Misal contoh, dia agent asuransi nih. Agent asuransi berarti kan semua agent, berarti kerjanya di rumah. Problemnya agent apa? Males, tidur di rumah, nonton TV, nonton Netflix, dia nggak mau jalan. Masih enak nih, dapat duit komisi, males-malesan. Akhirnya begitu komisinya habis, dia nggak punya duit. Ya kan? Berarti ada problem apa? Dia mau prospek, orang di rumah bilang, gak usah lah temenin aku ke pasar, istrinya ngomong gitu. Nah, jadi aku udah nebak dulu dari awal nih, outcome-nya apa nih? Yang dia ngomongin. Nah, begitu sudah dapat outcome-nya, itu yang dibahas. Keresahan mereka apa? Ini istilahnya kayak ini ya, stand up ya. Jadi apa keresahan mereka itu apa? Itu yang kita bahas di dalam topik presentasi yang mau kita bawa. Apa keresahan mereka? Nah, ketika kita udah tahu keresahan mereka nih, kita udah siapin dong, persiapan presentasinya dong. Nah,
Ketika menyiapkan, ada konsep yang namanya format system. Di format system, di dalam NLP, yang pertama adalah why, yang kedua adalah what, yang ketiga how, yang keempat adalah what if. Why itu adalah keresahannya harus dibahas dulu di awal. Bikin mereka fokus sama kita. Itu keresahannya dulu yang kita bahas. Abis itu kita ngejelasin apa yang mau kita presentasikan. Abis itu how caranya gimana, baru what if, mungkin ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan. Itu adalah why, what, how, dan what if. Yang tugas kita secara NLP keresahannya apa? Satu. Yang kedua, dugaan-dugaan, outcome based kan persiapan ya. Iya. Dugaan-dugaan kemungkinan pertanyaannya apa saja? Jadi menduga. Menduga. Pertanyaannya bakal apa saja? Jadi mereka akan tanya A, dia akan tanya B, dia akan tanya C, dia akan tanya D. Kita persiapkan dulu kemungkinan dugaan-dugaan pertanyaan. Dengan kita tahu dengan kita tahu dugaan pertanyaan, maka apa yang terjadi? Kita bisa menyiapkan jawaban-jawaban. Misal dia bilang, kok begini, kok begitu, gimana kalau kondisinya gini, gimana kalau kondisinya gitu. Nah itu yang kita harus persiapkan. Ya, nah ketika menjelaskan itu harus banyak dengan ilustrasi. Itu sangat kebantu ketika menjelaskan segala sesuatu. Nah ini ada yang lucu yang menarik nih, Mas Adi saksinya lah ya. Saya ngajar di salah satu perusahaan dan saya sudah ngajar di perusahaan sejenis itu mungkin sekitar 8-9 tahun. Jadi saya bisa dikatakan cukup terkenal lah di bidang tertentu di salah satu perusahaan asuransi. Gaya saya ngajar dulu tuh adalah gaya motivator. Gaya motivator itu kan gayanya semangat, berapi-api, ngebakar gitu ya. Nggak ada istilah yang pokoknya nggak ada yang bisa, semua bisa, gaspol gitu loh bahasanya. Kemarin saya ngajar, udah lama saya nggak ngajar di sana, dan saya ngajar lagi. Ketika saya ngajar lagi, saya gayanya beda. Masih tetap semangat, tapi gayanya beda. Ngomongnya lebih santai, lebih rileks, banyak ilustrasi. Kemudian saya pengen tes, apa pendapat mereka. Saya tanya dong, teman-teman yang pernah ikut presentasi saya siapa? Yang ikut pelatihan saya, angkat tangan. Apa bedanya Coach Arif dulu sama sekarang? Dia jawab, kalau sekarang itu Coach Arif tuh tenang banget ngajarnya. Tenang, pede, kaget dong. Pede, kok pede? Emang dulu kelihatannya tuh agak kurang pede. Hah? Padahal ngajar semangat, berapi-api, tapi orang mempersepsikan kurang pede. Aneh dong. Iya. Itu yang tidak saya harapkan tuh jawaban itu tuh. Rupanya dengan orang yang dianggap semangat, itu dianggap malah tidak pede. Dan kemudian ada yang bilang mengatakan, iya Coach Arif tuh sekarang kalau ngomong tuh banyak body language. Banyak ilustrasi, gerakan tangan dan sebagainya. Saya bingung, bukankah dulu juga saya banyak. Tapi image-nya berubah ketika sayanya mengubah cara ngomongnya. Mungkin kalau dulu ngomongnya cepat, tok 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 cepat. Sekarang juga ngomong cepat tapi ada jeda. Santai gitu ya. Dan itu ternyata lebih disukai oleh banyak orang. Makanya berarti pertanyaannya menarik kan jadinya. Presentasi itu banyak gaya, lo mau pakai gaya apa? Jadi nggak ada istilah benar salah tuh nggak ada. Jadi bagaimana gaya kita itu yang harus kita lakukan. Jadi yang penting asal konsepnya dulu outcome based, format system, tinggal kita pakai frame. Frame itu artinya mindset, gaya apa yang mau kita tawarkan pada saat men-sharingkan sesuatu. Nah, ketika mereka ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mereka ajukan, tugas saya adalah memberikan, kalau saya, balik lagi tujuannya apa dulu? Kalau mengajar, target saya adalah kejar paham, bukan kejar tayang. Kejar paham tuh artinya kejar mereka ngerti. Kalau kejar tayang yang penting selesai. Target saya kemarin jam 5 selesai. Tapi karena saya ngeliatin peserta, saya selesai kemarin jam berapa ya? Mungkin jam 6:15 lah ya. Karena saya nggak kejar tayang, kejar paham. Itu gambarannya. Sama juga nih kayak ada satu perusahaan yang udah kontak kami, sebelum apa saya nanya, waduh permintaannya banyak banget ya. Boleh nggak saya ngajar sampai jam 12.30? Targetnya saya dibayar sampai jam 12.
Boleh coach, ya udah. Karena maksud saya kadang-kadang kan gitu ya, orang mintanya banyak tapi di packing dalam waktu singkat gitu loh. Nah, tugas saya adalah bagaimana ngebawain segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka pulang dapat sesuatu. Itu gambarannya. Clear? Clear. Ada lagi yang mau tanya? Berarti kalau misalkan kita masang frame nih, apa yang mau kita tawarkan pembawaannya kepada audiens. Nah, berarti kalau misalkan kita ngelihat dari audiensnya aja kayak udah mulai lelah nggak ngikutin kita sendiri, itu berarti ya udah. Berarti nggak relate. Oh gitu. Lo iya dong. Iya. Kalau nggak relate dia ya udah capek, udah males-malesan. Berarti nggak relate. Materi kita nggak sesuai, makanya outcome base-nya berarti risetnya nggak tepat. Kita bisa bikin orang yang nggak relate pun bisa jadi semangat, bisa, ada tekniknya. Gampang. Yaitu bikin aja ice breaking di tengah-tengah. Ya macam-macam cara ya. Kalau mama nanti kita bikin lagi podcast mungkin tentang bagaimana gaya motivator, gimana kalau menjawab dan sebagainya, train for trainer, nanti kita bisa bahas. Tapi jawabannya adalah gampang, tinggal kita lihat aja. Pokoknya buat kita adalah kalau dia nggak relate, pasti dia malas. Kalau dia relate, badannya akan maju ke depan. Badannya agak maju ke depan, dia tertarik, dia dengerin. Dia penasaran, pengen cari tahu lebih dalam. Nah, itu orang yang relate. Kalau nggak relate, ya udah malas-malasan dengerinnya. Keluar masuk. Karena nggak relate. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Kalau kita ngebuat segala sesuatu kadang-kadang sesuai pesanan. Yang dimana pesanan itu nggak relate dengan orang yang di audiensnya. Mungkin. Nah, kalau misalkan nih kita lagi presentasi dengan beberapa klien. Nah, itu kalau misalkan gimana sih cara biar pesan dari materi yang kita udah sampaikan, disiapkan, yang udah kita sampaikan itu benar-benar nyampe dan clear di audiens? Jawabannya adalah balik lagi ke format. Why? Kalau mama why itu berarti kan keresahan mereka. Keresahan mereka, jawaban dari kita. Jawabannya jangan panjang-panjang, simple. Simple tuh sederhana. Misalkan mereka nanya gitu ya. Ini istilah bercanda aja lah ya. Ini istilah bercanda. Baksonya terbuat dari apa? Berapa persen dagingnya? Oh, bakso itu cara buatnya adalah pakai tepung, pakai daging, kemudian dia dimasak dulu, rebus. Enggak, dia nggak nanya itu. Dia cuma nanya berapa persen tepungnya, berapa persen dagingnya. Kebanyakan orang ngejawabnya panjang-panjang. Biar kelihatan pinter, nggak penting. Yang penting adalah mereka pertanyaan apa, kita jawabannya apa, titik. Kalau saya jawab panjang itu biasanya pakai cerita, story dulu di awalnya. Story dulu, jelasin dulu, supaya kalau istilah hipnosis tuh, kalau story itu kan pikiran bawah sadarnya kebuka tuh. Ketika saya ceritanya relate lagi, pasti didengerin tuh, fokus tuh. Iya. Begitu dia fokus, baru di bagian akhir baru saya kasih poin-poin. Jawabannya. Dari situ baru, oh itu. Di atas udah pakai contoh, di bawah baru poinnya yang mau dibahas. Nih contoh. Ini contoh. Ini pertanyaannya bagus nih waktu itu. Pertanyaannya bagus. Waktu itu kemarin yang saya ngajar. Dia nanya gini. Coach Arief dulu kan ngomong bahwa dulu Coach Arief kalau mengatakan kalau bikin goal setting, kita bikinnya incremental. Incremental itu maksudnya kenaikannya sedikit-sedikit. Dari 10 jadi 15. Dari 15 jadi 20. Sekarang Coach Arief ngomongnya beda. Coach Arief ngomong kalau bikin goal setting sekarang adalah radikal. Radikal tuh artinya misalkan kayak contoh, bikin segala sesuatu jangan dari 10 menjadi 15, tapi bikin 10 menjadi 50. Atau 10 menjadi 300. Gimana caranya? Itu kan beda nih coach. Langsung saya jawab, betul, itu Coach Arief yang dulu. Coach Arief yang sekarang tidak. Karena saya menemukan ada konsep yang namanya Shinkansen. Shinkansen itu kereta Shinkansen. Saya kasih contoh gini, kereta Shinkansen. Jadi ceritanya Jack Welch, nah kayak gini nih. Aku mau menjelaskan sesuatu, saya cerita dulu. Jadi biar orang mulai kebuka tuh alasannya. Jack Welch itu adalah pemimpin dari GE, General Electric. Dan terkenal dia punya buku banyak banget tentang GE Way dan sebagainya. Nah si Jack Welch ini, dia bingung kenapa ya karyawan-karyawan di Amerika tuh kerjanya cuman, ya perubahannya cuman dikit. Sampai dia pergi ke Jepang, GE cabang Jepang. Dia ngeliat karyawannya gila banget kerjanya. Kerjanya tuh hebat banget. Dia sampai penasaran, dia tanya, saya cuma lupa namanya siapa.
Orang itu ditanya, apa yang membuat dia berhasil? Jawabannya adalah Shinkansen. Maksudnya gimana? Gini ceritanya, ini menarik nih. Misalkan anggaplah kamu punya kereta. Kamu adalah pembuat kereta. Kereta anggaplah kecepatan 60 km per jam. Tolong dong buat kereta kecepatannya menjadi 70. Dari 60 jadi 70. Gampang apa enggak? Logikanya gampang dong. Tinggal tambah booster. Jadi cepat dong keretanya. Iya. Itu bukan ide brilian. Tapi beda kalau kecepatannya 60, dibuat keretanya cepatnya 300 km per jam. Itu pasti nggak mungkin, nggak bisa tuh. Ya tadi saya udah bilang ya, orang yang ngomong nggak bisa saya nggak suka. Karena pemikirannya adalah kita mikirnya Shinkansen 300. Pertanyaannya, gimana caranya kereta dari 60 bisa jadi 300 kecepatannya? Oh, mungkin kereta apinya perlu dirubah. Oh, mungkin jangan pakai batu bara. Oh, mungkin pakai listrik. Ah, jangan-jangan pakai magnet kali. Oh, mungkin itu berarti melawan teorinya aerodinamis. Berarti mungkin ujungnya perlu runcing. Jadi nggak keretanya? Jadi. Di Jepang tuh Shinkansen tuh cepet banget keretanya. Tapi waktu proses menjadi Shinkansen itu makan waktu. Tapi dia tahu tujuannya Shinkansen. Karena membuat everything yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan ngeliatnya adalah nggak mungkin. Lah kalau nggak mungkin mah pulang cuci kaki tidur aja. Karena tugas kita adalah menciptakan segala sesuatu bukan incremental tapi radikal. Nah jadi makanya ketika bicara tersebut seperti itu saya bilang kalau gampangannya. Tadi makanya ada pertanyaan itu, saya jawab. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan pengubahan yang dahsyat harus perubahannya radikal, bukan incremental. Apa yang harus dilakukan? Tahapnya gimana? Mau jadi dahsyat, mau jadi luar biasa, bikin sesuatu yang luar biasa. Jangan pakai cara biasa. Dan apalagi saya temukan bahwa banyak orang-orang hebat yang perusahaan-perusahaan startup dan sebagainya yang bisa meledak dan sebagainya, mereka memakai konsep Shinkansen, bukan konsep incremental. Bahkan pernah dengar namanya Elon Musk yang punya Tesla, mobil Tesla. Dia bikin apa? Hyperloop, kereta yang jauh lebih cepat lagi. Itu konon katanya kereta dari Dubai kemana, itu masuk ke satu jadi bukan bikin kereta api lagi, bukan pakai kereta, pakai rel, tapi dia pakai pipa. Jadi dia buat pakai pipa, keretanya tuh gerak saya juga nggak tahu gimana, mungkin kayak dihembus angin sama ditarik angin. Itu cepatnya itu cepat sekali loh katanya, cepat banget. Saya nggak tahu kecepatan berapa, tapi cepatnya minta ampun. Tahu nggak dapat ide dari mana Hyperloop? Saya nggak tahu dari mana, tapi saya pernah nonton film sih Jurassic Park. Jurassic Park saya bikin Hyperloop. Mungkin, saya nggak tahu. Itu kan cuma ide aja mungkin. Tapi intinya bahwa segala hal yang di muka bumi ini yang tidak mungkin dilakukan, itu mungkin dilakukan selama dapat konsepnya. Dan Elon Musk akan melakukan itu. Karena orang gila kan bukan orang normal. Kalau orang normal nggak akan buat. Dia bikinlah mobil listrik diterbangin ke ruang angkasa. Sekarang Amerika banyak banget tuh mobil-mobil nggak pakai supir. Mobilnya jalan sendiri nggak pakai supir dan sebagainya. Ya nggak? Itu idenya dari mana? Mungkin idenya dari film zaman dulu tuh. Ada dulu namanya Kid. Apa ya namanya, saya lupa filmnya tuh. Gitu ya. Jadi bahkan lagunya aja nyanyiin di kepala saya lagu itu. Nah kenapa? Jadi maksudnya hal-hal yang nggak mungkin dulu itu bisa terjadi di masa sekarang kalau pemikirannya radikal. Bukan pemikiran normal. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Oke. Thank you banget nih Coach atas pembahasannya. Ternyata gimana cara presentasi yang baik ketika berhadapan dengan audiens, terus gimana cara menyampaikan pesannya agar dari audiens itu tertarik atas materi yang udah dibawakan gitu ya. Nah semua hal itu yang nggak mungkin terjadi secara mungkin gitu, mungkin tidak secara instan tapi bertahap dengan konsep dan pemikiran yang radikal seperti Coach Arif yang sudah sampaikan. Nah mungkin itu dulu nih teman-teman pembahasan kali ini dari saya Aulia.
Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, dan NLP for Business Untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye.